Tidak sama sekali, dan saya bertanya kepada Pak Reza, dapat nomor saya sekarang dari mana? Rumah Pak Reza. Nggak boleh begitu. Saya masih dengar, saya sudah buka rekamannya deh. Udah gini Sudah aja, dijawab, saya sudah jawab aja dijawab. Mas Aiman Rasman, lagi. silakan. Jangan terlalu mendesak klien saya. Ya. Saya ingin lanjut pada closing statement. Tadi masih ada perdebatan sedikit. Saya ingin tanya ke Bung Rasman langsung. Bung Rasman, masih... Iya. Oke. Apa salahnya, pertanyaan saya ini, apa salahnya ketika Mega dan Widi itu kemudian muncul sekarang bukan 2016? Ya, karena saya, maaf ya, saya dalam rangka presumption of innocence. Ya. Kenapa? Karena saya pikir Mega dan Widi ini, dia sudah tahu bahwa saat ini kecenderungan opini publik itu menguntungkan orang-orang yang dalam tanda kutip mencabut keterangannya. Ke situ logika berpikir saya, dan saya Kalau dulu nggak pede gitu, misalnya. Kalau dulu mereka tidak pede gitu. Oke. Mereka tidak pede. Maka setiap orang yang menyampaikan statement dalam sebuah kasus yang sudah terjadi yang kita sebut dengan due process of law, maka orang itu harus bisa memberi alasan. Satu, kenapa 2016 tidak speak up? Kenapa hari ini speak up? Oke, saya tanyakan sebentar. Apa motivasinya? Gitu. Baik, sebentar Bung Rasman. Saya tanya langsung pada Mega Widi. Iya. Anda mau jawab soal itu, pertanyaan Bung Rasman, silakan. Mega dulu boleh, habis itu Widi. Pada waktu 2016 nggak ada yang nyari. Kalau misalkan kita berdua speak up, emang bakal ada yang percaya kita orang kecil. Kita orang kampung, pasti bakal dikira halu lah apa. Nggak akan ada yang percaya. Tapi tahu bahwa ada percakapan itu, ada transkripnya? Nggak. Nggak tahu. Oke, Widi silakan. Kalau dari 2016 ada yang nyari saya sama si Mega, saya bakal adepin kayak sekarang ini. Hari itu juga Anda Ya. datang ke pengadilan atau kantor polisi untuk memberikan keterangan? Ya, Mega? Oke, Ya, sekarang hadir. saya boleh Siap. tanya nggak? Boleh saya tanya nggak? Silakan Bung Rasman. Boleh ya? Oke, Boleh. Mega dan Widi. Oke, kalau begitu alasan kalian berdua, karena tidak dinilai nanti keterangannya karena dianggap orang biasa, pertanyaan saya ingin jujur ya, walaupun saya tahu sebelumnya, siapa sesungguhnya yang menyuruh kalian speak up? Tidak ada yang nyuruh saya sama si Mega untuk Speak speak up. Karena saya punya hati nurani, saya ingin membantu apa yang Ini saya sudah bisa. berbeda. Dek, ini sudah berbeda lagi Sebentar, keterangan Mega, kalian. sebentar Saya Bung Rasman, masih sebentar Bung Rasman. Kalau Mega Oke. jawabannya apa? Siapa yang menyuruh? nggak ada yang nyuruh. Saya cuma memberikan kesaksian apa yang saya tahu, apa yang saya alami saja. Oke, sekarang saya jawab. Oke, silakan. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah sebulan yang lalu, saya di studio, rekan saya Mukhtar Effendi dengan Widi dan Mega di Cirebon. Mereka mengatakan berkomunikasi dengan ahli forensik, yaitu Bapak Reza Indragiri. Di sini saja keterangannya sudah berbeda. Saya masih ingat. Maksudnya, Karena itu saya katakan. iya. Nah, mereka waktu itu kan berkomunikasi dengan Pak Reza Indragiri selaku ahli digital forensik. Kenapa Anda tidak mengatakan itu? Lalu Gini, Bang kemudian, Aiman. Saudara Gini. Erwin, sebentar. Kemudian, Saudara Erwin Partogi yang mantan komisioner LPSK ikut menjadi pengacara Saka Tatal membuka apa yang menjadi percakapan itu. Dan saya tanya, kenapa baru sekarang Anda timbulkan itu? Karena baru saya buka-buka filenya. Maka saya katakan, ini tidak datanya utuh. Saya malah ingin mencari siapa sesungguhnya yang memunculkan Mega, Widi, lalu kemudian perannya Reza, lalu kemudian bagaimana dengan Erwin. Semua ini menurut saya harus bertanggung jawab dalam rangka terangnya peristiwa kematian Vina dan Eki. Oke, Bung Rasman begini. Jadi Anda, ini saya boleh, Anda meyakini, boleh dong kalau meyakini ya, bahwa Edwin Partogi, mantan komisioner LPSK, dan juga Reza Indragiri, psikolog forensik, yang mendorong Mega dan Widi untuk tampil belakangan ini untuk kemudian menyampaikan sesuatu. Itu? Saya tidak meyakini. Waktu itu Mega dengan Widi bilang bahwa mereka berkomunikasi dengan Bapak Reza Indragiri. Oke. Sahabat saya. Mega- Apa motivasinya? Kenapa sekarang bilang tidak ada? Oke, silakan Mega dan Widi. Sebentar, saya akan berikan kesempatan pada Bung Muhtar. Mega, Widi, silakan, ada tanggapan soal itu? Udah gini aja Mas Aiman, biar klien saya tidak bingung menjawab.
Enggak, sebentar, nggak apa. Saya ingin dengarkan. Jadi waktu itu komunikasi ke psikolog forensik Reza Indragiri dan Edwin Partogi, betul? Tidak sama sekali, dan saya bertanya kepada Pak Reza, dapat nomor saya sekarang dari mana? Dan itu tidak ada jawaban. Nggak ada Pak jawaban. Reza. Saya juga aneh, Ini ujuk-ujuk datang ke Nggak rumah Pak boleh, Reza. nggak boleh begitu. Saya masih dengar, saya suruh Oke. buka rekamannya deh. Udah gini Sudah aja, dijawab, saya sudah jawab aja dijawab. Mas Bung Aim Rasman, lagi nih lah. silakan. Jangan terlalu mendesak klien saya. Ya, sudah dijawab Bung Rasman. Jadi silakan. beginilah, betul memang saya, Widi dan Mega ada komunikasi dengan Pak Reza. Tetapi hubungannya bahwa mereka ini harus didampingi oleh seorang pengacara. Ya. Itulah komunikasi yang kami bangun secara intens. Jadi bukan berarti bahwa Pak Reza yang harus mendorong mereka muncul ke permukaan. Kan gitu. Nah sekarang yang saya bilang, Pak Reza ada semacam kewenangan apa dia mendorong mereka untuk muncul ke permukaan, kan begitu. Jadi menurut saya mari kita nggak usah terlalu melebar kemana-mana lah ya. Pak Reza seolah-olah yang mendorong mereka untuk muncul ke permukaan kemudian berbicara. Kemunculan mereka akibat ini, sudah itu aja. Akibat adanya ekstraksi HP-nya Vina. Baik. Kan begitu. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan. Dan sekaligus juga kita berikan kesempatan untuk closing statement. Saya mulai dari Bung Frederick, silakan. Menurut saya satu, sejauh mana si Widi dan Mega ini mempunyai memori hipertemesia. Ekstrim, hebat begitu, hafal, detil sampai jam-jamnya, menit-menitnya yang terjadi 8 tahun yang lalu. Yang itu satu. Karena Kedua, ada ekstraksinya transkrip. bukan Pak. Tetapi dalam hal ini kalau sampai mengingat detil Pak, manusia itu tidak ada yang nanti punya dijawab. hipertemesia itu sangat 1 juta orang nggak ada satu Pak. Ya. Itu sudah luar biasa. Kedua Pak, saya Maksudnya melihat, ada Pak, Anda mencurigai ada aktor intelektual di balik Mega dan Widi. kira-kira begitu Pak. Saya lihat Pak ya, saksi-saksi yang diajukan semua begitu tertata rapi Pak, satu persatu Pak, bahkan seperti ahli hukum Pak. Ini saya pertanyakan Pak, kalau harusnya Pak ya saksi-saksi terutama orang yang nggak ngerti hukum kan, bahasanya kan beda Pak. Kalau bahasanya sudah tertata Pak, itu perlu kita Oke, curiga ada apa sebenarnya Pak. Oke, pertanyaan Bung. Kedua Pak, saya juga dalam ini sekali lagi Pak, bahwa apa yang sudah di dalam berkas itu bukan novum. Ya, tidak dipertimbangkan hakim-hakim itu sering Pak. Bahkan gitu Pak, saksi-saksi utama, saksi pokok, saksi fakta yang di dalam berkas dia bilang saya nggak perlu itu, saya sudah cukup dengan ini. Itu banyak Pak, hakim itu demikian Pak. Jadi tidak semata-mata karena hakim tidak mau periksa saksi, kemudian ini novum Pak, saya ngajukan novum, saya PK. Oke, baik. Nggak ada artinya itu Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Bung Jutek, silakan nanti. Setelah Bung Jutek kita break dulu. Ya Mas Aiman, jadi kita kan berbicara fakta. Kalau belum terungkap di dalam fakta persidangan dan dibawa sumpah dan terbuka untuk umum, tentu kita nggak berani sampaikan. Ya, apa yang disampaikan Pak Frederick ya, yang senior ya 50 tahun beracara, malam ini jadi 40 tahun lebih, ya kita hargailah karena beliau ini senior ya. Bahwa kalau bilang saksi diatur, ditata seperti keterangan Mega dan Widi, saya sampaikan ini fakta persidangan. Ya, mereka menyampaikan bahwa kira-kira bercakap jam sekian. Kalau di dalam urutan yang kejadiannya, kesaksian mereka itu udah sebulan lebih beredar di media, baru ditemukan ekstraksi. Ya, ekstraksinya itu dan menunjukkan jam yang mirip ya. Awal-awal mungkin dia nggak inget apa detik, jam, apa menit keberapa. Ya. Jadi nggak begitulah kan gitu kan. Saya berpikir mari kita tempatkan, kita mencari kebenaran bukan mencari pembenaran ya. Dan juga yang kita sampaikan dalam rangka untuk tidak membuat bingung masyarakat kan gitu. Saya rasa apa yang sudah dihadirkan pada malam hari ini saya rasa cukup ya untuk membuat kita berpikir baik yang pro dan kontra ya terhadap apa yang dihadirkan. Tok semua tersaji lengkap kok ada di mana di YouTube kan gitu sampaikan ya. Kalau dalam hal bahwa apa yang kita sampaikan ini kira-kira nggak benar, ya silakan diambil aja upaya hukum. Ya kami juga ada 3 LP yang lagi aktif sampai sekarang kami kejar. Baru juga tadi kami lagi kejar dengan teman-teman. Siapa aja LP itu?
Ya Pak Rudiana, kami lagi LP tentang penganiayaan dan juga Melaporkan Pak Rudiana atas iya, penganiayaan, dugaan ya. Oke, terus? saya mewakili klien ya. Iya, iya. Kita kalau saya bilang saya itu maksudnya klien kami ya. Ya. Gitu. Jadi termasuk juga Pak Pasren dengan Kavi, Aep dan Dede Oke. ya. Jangankan yang dibilang memberikan keterangan palsu di persidangan yang sekarang ini mau di LP kan. Kami yang jelas-jelas sudah di LP dan sudah ada putusan yang jelas-jelas berbohong kita bisa sampaikan, bisa buktikan saja. Ini aja nggak gampang. Kan gitu kan. Apalagi kan gini loh Mas. Seorang saksi ya sesuai 184 ya. Seorang saksi ya kan yang disebut alat bukti adalah yang mengalami, mendengar, melihat. Kan itu yang saksi yang sempurna itu. Ya. Kalau sekarang dia mengatakan dia melihat, mengalami dan melakukan dan dibawa sumpah, siapa yang mau bantah? Itu kan pertanyaannya. Kalau di bawah persidangan, di bawah sumpah tidak diakui lagi, ya siapa lagi? Kalau kita bisa buktikan kemudian apa yang dikatakan itu salah, ya silakan dibuktikan apa yang disampaikan itu salah. Misalnya dia melihat seseorang menegak misalnya satu minuman, ya silakan dibuktikan. Misalnya Itu ada buktinya. bukan, maksudnya itu kan Yang disampaikan itu pasti punya bukti kan? ya kan itu kan saksi apa yang dia lihat, apa yang dia lakukan, apa yang dia alami. Ini saksi kan? Oke. Berangkatnya kan dari sana Mas Aiman. Ini supaya nggak sesat di masyarakat gitu loh. Lalu akibat apa yang dia alami, yang dia lihat, yang dilakukan, dia bersumpah menyatakan di depan pengadilan. Bukan seperti yang sekarang ngomong di depan tanpa persidangan. Di dalam persidangan dia nyampaikan. Kalau yang dia sampaikan depan persidangan apa yang dia alami, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Kalau ada yang membuktikan, oh nggak benar, ya silakan itu diproses. Itu namanya palsu. Baik. Ya kan, itu fitnah. Ya kalau dibilang nanti ada visum saya makanya nggak mau berdebat di situ. Saya bertanya, visumnya ada nggak membahas tentang Minuman keras, obat-obat terlarang. ya ususnya diselidiki. Boro-boro spermanya aja nggak dicek punya siapa. Oke. Ya kan? Jadi udahlah, saya kalau masuk lebih dalam kita bukan untuk berdebat ya. Saya hanya ingin sampaikan Mas, bahwa terkait dengan Nanti saya berikan kesempatan. otopsi, coba dibaca per nomor 76. Di situ jelas ada sperma. Saya berikan kesempatan pada Bung Pitra. Kita kembali Kita saat baik lagi kata, tetap bersama betul. kami di Rakyat Bersuara.